Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3:22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 atau pada tanggal 30 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 18 ayat 3 yang berkata demikian. Dan mereka harus memegang tanggung jawabmu, juga tanggung jawab atas seluruh kemah. Hanya mereka tidak boleh mendekat pada perkakas-perkakas tempat kudus dan pada mesbah, supaya baik mereka maupun kamu jangan mati. Saudaraku, perikop yang kita baca ini tentang kewajiban imam dan kaum Lewi. Seperti kita ketahui bahwa Bapa yang memerintahkan untuk membangun tabernakel atau kemah suci ini, saudaraku, oleh Musa dan oleh Harun, dan sampai kepada tugas-tugas pelayanan yang di dalamnya semua Bapa Yahweh sendiri yang langsung berkata, berdaftar untuk melakukannya, termasuk oleh Musa dan Harun dan ke anak-anak Harun, dan dibantu oleh salah satu suku bangsa Israel, yaitu suku Lewi ini, saudaraku. Sehingga dalam melakukan pelayanan, perlakuan-perlakuan terhadap kemah suci atau tabernakel ini semuanya diatur dengan kehati-hatian, saudaraku, dan ini sangat serius karena bila salah melakukan risikonya adalah kematian. Sama halnya yang terjadi oleh anak Harun sendiri, Nadab dan Abihu, saudaraku, saat memberikan perapian asing. Perapian yang diberikan adalah perapian asing sehingga menyebabkan Nadab dan Abihu mati, saudaraku. Apalagi terhadap suku Lewi ini, saudaraku, yang membantu. Tentu mereka tidak boleh, sehingga tidak boleh dikatakan tadi untuk mendekat perkakas-perkakas itu juga tidak boleh sembarangan karena resikonya akan mati. Apalagi kepada 11 suku lainnya yang merupakan umat, saudaraku. Saudaraku, bila ini kita renungkan dan Bapa Yahweh itu memiliki suatu proses yang dalam penggenapan dan penyempurnaannya, dan bagaimana proses di Bait Elohim di tabernakel ini akhirnya berhenti, saudaraku. Dan ini terjadi saat di mana Adonai Yeshua HaMashiach sudah datang dan menyelesaikan tugas terakhir di kayu salib. Dan saat terakhir dia katakan sudah selesai, maka dikatakan di dalam kitab Matius 27 ayat 51 berkata, dan lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah, sehingga tabir yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus ini terbelah menjadi dua dari atas ke bawah, robek, saudaraku. Dan inilah menyatakan bahwa tatanan di dalam perlakuan-perlakuan dan aturan-aturan di Bait Elohim di tabernakel ini sudah tidak berlaku lagi, saudaraku. Dan tidak, kita yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, juru selamat kita ini, kita tidak perlu lagi membawa persembahan-persembahan berupa domba atau sapi dan sebagainya, saudaraku. Dan juga perlakuan-perlakuan di dalam kita datang ke hadirat Bapa Yahweh kita dengan iman, kita bisa datang kepada Bapa Yahweh pribadi, lepas pribadi, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Namun bagaimana dengan perintah-perintah lain, ketetapan-ketetapan lain? Apakah itu juga sudah tidak berlaku? Tentu tidak, saudaraku. Karena itulah hukum Bapa Yahweh. Sehingga di dalam kitab Matius 5 ayat 17-20 yang berkata demikian. Dengan perikopnya Yesua menggenapi Torah. Ayat 17, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kerai pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajarkan manusia secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan Samaim atau surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengerjakan, dia akan disebut besar di dalam kerajaan Samaim. Ayat 20, sebab aku berkata, Yeshua masih berkata kepadamu, kepada kita semua, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Samaim. Dan di sini dikatakan tentang
masuk ke dalam kerajaan Samayim, standarnya adalah kebenaran kita harus melimpah, ibadah-ibadah kita daripada orang-orang Farisi dan ahli kitab. Orang-orang Farisi dan ahli kitab mereka sangat taat Torah, saudaraku. Dan Yesua juga tidak membatalkan Torah ini. Ini yang menjadi renungan dan yang harus kita pahami. Tapi memang ada pengajaran-pengajaran seolah-olah pengajaran Paulus setelah itu seperti bertentangan demikian, saudaraku, dengan halnya apa yang ada di Torah. Apakah itu yang kita lakukan? Tentu tidak, saudaraku. Sesungguhnya itu tidak bertentangan, saudaraku. Namun pemahaman kita yang belum memahami, atau ada terjemahan-terjemahan yang tidak sama, saudara. Karena firman tidak akan terjadi firman yang benturan satu firman dengan yang lainnya, saudaraku. Namun yang tentu yang kita pegang adalah apa yang Adonai Yesus katakan, karena ini sangat jelas untuk menuju ke dalam kerajaan Samayim. Karena itulah goal atau kerinduan kita dalam ibadah ketaatan kita, yaitu masuk ke dalam Samayim atau Yerusalem baru ini, saudaraku. Sehingga kita tetap harus mengerjakan tentang hukum-hukum Torah lainnya. Ya, memang kita harus lakukan karena Yesua tidak membatalkan Torah, saudaraku. Namun yang dia batalkan, dia genapi adalah bagaimana prosesi di dalam bait Elohim ini tadi, saudaraku. Sehingga baik tadi orang Lewi atau imam-imam yang pelayanan harus berhati-hati, ini sudah tidak berlaku lagi, kita bisa langsung. Ini menjadi renungan kita, saudaraku. Ini yang harus kita kerjakan, sehingga kebenaran kita harus kita kerjakan untuk menuju hal ini, saudaraku. Karena kerinduan kita adalah masuk ke dalam kerajaan Samayim. Haleluya, biarlah firman ini, renungan ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk menjalani iman kita. Sehingga banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Di antaranya adalah tentang pemahaman hal ini, saudaraku, yang harus kita pahami. Sehingga waktunya kelak kita juga dapat berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati dan ada pertolongan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.